hari ini kita akan membuat kesempatan kelas, ya. Kalian menuliskan di kertas yang akan dibagikan dulu di tempat post-it ini. Nanti setelah kalian menulis, tolong ditempelkan pada kertas yang sudah tersedia. Ya kan, ya? Baik. Ditulis yang menurut kalian perlu diterapkan di kelas kita. Dijelaskan ya, dijelaskan. Dia yang sudah tolong segera digambarkan. Gimana ya? Yang sudah segera dipasang, segera dipasang. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi kalian sudah menuliskan beberapa kegiatan kelas antara lain. Di antaranya mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih anak-anak. Semoga kesepakatan kelas yang kita buat ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Tumpeng, beliau Bapak Jamroni SPD. Yang kami hormati Ibu Umi Nur Atikah SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Gunung Tumpeng yang hadir pada siang hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka
acara diseminasi budaya positif modul 1.4 Senin 30 Januari 2023 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Marilah rasa syukur kita ikhlaskan bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat berserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birulah Rasul uswatun hasanah, dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara perkenankanlah untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu doa. Acara yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Tumpeng. Acara yang kelima yaitu acara inti pemaparan materi tentang budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Umi Nur Atikah SPD. Mengingat waktu yang sudah larut siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Asih Purwanti SPD. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 23. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Ibu Asih Purwanti SPD. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Wasimul Khairi. Kepada beliau Bapak Wasimul Khairi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji kepada Allah SWT serta doa semoga apa yang kita cita-citakan pada siang hari ini dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Terutama kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesabaran untuk mendidik dan mengajar anak-anak serta semua anak-anak di
diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Liridillah wa li syafaati Rasulillah wa li qada'i hajatina wa hajatikum fid dunya wal akhirah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwalil afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'na biha ala darajat wa tubalina bi aqsal hayat min jami'il haratikil hayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunub abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa ziyadatan fi ilmina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-matina wa rahmatan al-matina wa maghfiratan ba'da al-matina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil matina wa najatan minan nar wa afaidan hisab. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal hina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi talamidana. Allahumma barik lana fi madrasatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda dhihai ajalina qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Masimul Khairi. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Tumpeng kepada beliau Bapak Jamrani SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Tumpeng 1, yang kami hormati Ibu Umi Nur Atikoh selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Semarang yang berpangkalan di SD Negeri Gunung Tumpeng ini. Juga tidak terlupakan kepada Bapak penjaga berdua yang senantiasa mendampingi kita mengawali dari pagi sampai siang hari. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Atikoh di siang hari ini. Karena limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, maka marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari balasan nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan di diseminasi budaya positif, yang mudah-mudahan budaya positif yang diambil dari modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Nur Atikoh nanti
dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kepada warga sekolah yang ada di SD Negeri Gunung Tumpeng ini, sehingga dari kegiatan budaya positif ini nanti akan terwujud semboyan, terwujud visi misi yang ada di sekolah kita ini, terutama pada branding sekolah yang cakap ini. Dari cakap inilah nanti budaya-budaya positif itu akan dilaksanakan sehingga akan segera terwujud visi misi sekolah serta branding sekolah. Untuk budaya positif ini sebagian kecil sudah dilaksanakan, yaitu pembiasaan di pagi hari dengan bersalaman kepada bapak, ibu, guru yang hadir, kepada tamu yang datang di sekolah ini, kemudian juga pulang dengan budaya bersalaman, berdoa bersama. Ini adalah budaya, salah satu contoh budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini. Kemudian juga anak-anak melaksanakan kegiatan sholat duha di pagi hari yang diawali dari kelas 4, 5, 6, kemudian sebagian kecil juga diikuti oleh siswa-siswi kelas 3. Ini adalah salah satu bentuk sebagian kecil budaya positif yang telah kita laksanakan. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan secara rinci budaya-budaya positif yang diharapkan dalam modul nanti, bagaimana, apa saja kegiatannya, nanti akan disampaikan secara tuntas oleh Ibu Umi Nur Atikoh. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari modul 1.4 ini dengan budaya positif akan mengimbas kepada kita bersama, baik itu guru, baik itu siswa, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga sukses kepada Ibu Umi Nur Atikoh selaku CGP, dan pada saat nantinya dapat lulus dengan baik dan ilmu-ilmunya dapat kita teladani bersama, baik itu guru maupun siswa di SD Negeri Gunung Tumpeng ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Jamron SPD yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus semangatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan acara yang kelima, yaitu acara inti pemaparan materi tentang budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Umi Nur Atikoh SPD. Kepada beliau Ibu Umi Nur Atikoh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Gunung Tumpeng, Bapak Jamroni. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SD Negeri Gunung Tumpeng. Tak lupa marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai rangkaian tugas kami untuk menyampaikan materi tentang budaya positif sebagai pengimbasan di sekolah kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu yang di sela-sela seharusnya sudah beristirahat untuk menyelesaikan tugas kedinasan, tapi kami mohon meminta waktu sebentar untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin diri. Disiplin diri, kemudian disiplin diri yang berkaitan dengan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita selaku pendidik mempunyai keinginan seperti apakah sekolah kita yang kita harapkan, dan seperti apakah rekan kerja kita yang kita harapkan. Di samping itu, seperti apakah anak didik yang kita harapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus mampu untuk menuntun anak didik kita ke arah yang lebih baik sehingga anak didik kita ini benar-benar bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sebelumnya kami ingin membagikan kartu post-it, jadi kami minta Bapak Ibu berpendapat tentang bagaimana sekolah yang kita inginkan. Yang pertama, apa harapan kita tentang sekolah kita? Harapan kita tentang sekolah kita pada umumnya yang berkaitan dengan bisa juga dengan apakah sekolah yang aman ataukah sekolah yang lingkungannya seperti apa. Itu masing-masing kita mempunyai harapan bagaimana dengan sekolah yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, apa harapan kita tentang teman-teman atau rekan guru kita atau rekan kerja kita. Kemudian yang ketiga, apa harapan kita berkaitan dengan peserta didik kita. Kita bisa mengacu pada profil pelajar Pancasila, seperti apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita ke depannya. Sampun? Ada yang sudah ya, mungkin bisa mewakili untuk harapan dari kita, mungkin Bu Basiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari Ibu Atika tadi, yang pertama harapan kita tentang sekolah kita. Yang pertama itu sekolah kita aman dulu, aman dan kondusif. Yang kedua, dalam pembelajaran anak-anak merasa senang sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari masing-masing bidang studi atau mapan itu bisa tercapai. Yang ketiga, harapan kita tentang sekolah kita pada waktu ada pelaksanaan event-event lomba, harapannya anak didik kita bisa mengikuti dan bisa meraih
juara mendapatkan kemenangan. Itu sebagian harapan dari pendapat saya. Mungkin dari teman ada yang lain harapan kita tentang sekolah kita. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo Pak Tri atau yang lain. Terima kasih Bu Minaratul. Sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Basiro, saya sangat sepakat. Nah, mungkin tambahan satu saja Ibu, mungkin karena bidang kami di agama, itu harapan kami walaupun sekolah negeri ya, tapi harapannya juga maju dalam bidang agama dan juga yang umum. Jadi untuk agama tidak dikesampingkan, dan alhamdulillah yang sudah berjalan ya perlahan tapi pasti itu sudah baik dan semoga akan menjadi lebih baik. Seperti itu Bu. Jadi harapan kami juga untuk agama itu juga maju dan menjadikan peserta didik yang berakhlakul karimah. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama. Terima kasih Pak Tri dan juga Bu Basiro. Mungkin ada yang lain ada tambahan, bisa menambahkan keinginan yang seperti apa, mungkin belum disebutkan oleh beliau Bu Basiro dan juga Pak Tri Hartono. Mungkin ada tambahan Bapak Jam? Terima kasih. Harapan dari saya selaku kepala sekolah bahwa kepada anak-anak kami berharap siswa ini memiliki pembelajaran yang plus. Jadi sekolah ini kita buat plus dari segala bidang. Kalau tadi agama sudah mengatakan harapannya plus, kami pun juga dari kegiatan akademis harapan kami jadi materi itu tidak atau jangan hanya terpancang pada buku, media-media yang ada, sumber-sumber belajar yang ada ini mohon untuk dimanfaatkan agar pembelajaran lebih konkret. Maka alat peraga yang ada mohon untuk dimanfaatkan. Ini harapan dari saya. Kemudian harapan kami kepada teman-teman, mari kita jaga kondisi sekolah kita agar kondusif, jangan sampai terpecah belah. Jika ada masalah kita bicarakan bersama, jangan sampai terjadi kasak kusuk. Jadi mari kita ada permasalahan kita sampaikan bersama agar kita tahu. Jadi tidak usah sungkan. Ibaratnya kita itu kerjasama, tidak ada rasa atasan dengan bawahan, tidak, tapi kita sampaikan bersama-sama. Namun juga etika dari kita selaku guru juga untuk diperhatikan, karena mengingat kompetensi guru ini memiliki empat macam kompetensi yang nanti akan kita sampaikan secara rinci di rapat terakhir nanti. Itu saja yang saya sampaikan, harapan dari saya. Mungkin dari teman-teman masih banyak lagi, nanti kalau kita sampaikan semuanya malah jadi rapat gitu. Itu saja. Untuk monggo kami kembalikan kepada narasumber atau pada pemateri. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah semua harapan-harapan dan juga keinginan kita bersama insya Allah sebagian sudah terpenuhi ya. Yang penting dari Bu Basiro itu tadi aman dulu, dan juga harapan untuk siswa-siswi kita yang poin pokoknya adalah mengharapkan anak-anak yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan juga kolaborasi antar kita sesama Dewan Guru dan juga karyawan itu terjalin dengan baik sehingga tercipta apa yang kita inginkan, sehingga benar-benar apa yang ada pada diri kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kita lanjut untuk yang pertama, disiplin positif ya.
kata disiplin biasanya sering kita dengar yang berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Biasanya aturan ya, aturan ya. Kemudian ada kaitannya dengan hukuman ya. Mungkin masih ada yang lain. Jadi sebenarnya di dalam modul ini dibahas tentang disiplin, itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di dalam kelas kita ya, kita bertujuan menanamkan disiplin positif dengan cara apa? Menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapan kita, anak-anak itu melaksanakan segala sesuatu itu timbul dari motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri sehingga bukan karena orang lain, bukan dari Bapak Ibu atau bukan dari teman-teman, tapi diharapkan anak-anak itu benar-benar bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya pada diri mereka. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjutnya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kalau kita sebagai bangsa Indonesia itu sudah tertera. Jadi pada setiap anak Indonesia harapan kita bisa mencapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita kenal pada kurikulum Merdeka. Tentu Bapak Ibu sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu poin yang terpenting yang kita benar-benar semoga bisa terwujud. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Kemudian yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gesen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita itu melakukan sesuatu hanya karena hukuman. Nah, aku orang ini, aku kok untuk hukuman, saya dapat hukuman. Anak-anak juga seperti itu. Kemudian kita merasa untuk menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian untuk motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, saya nanti akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, poin ketigalah yang menjadi dasar yang utama, karena ini benar-benar berasal dari diri kita untuk melakukan sesuatu, motivasi intrinsik dari dalam diri kita, sehingga tidak ada kita melakukan sesuatu karena karena memang merasa tidak nyaman, atau kalau kita tidak melakukan ini akan mendapatkan hukuman. Kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak akan mendapatkan imbalan, seperti itu. Jadi misalkan kalau kita seorang pendidik, kita datang tepat waktu. Kita datang tepat waktu itu tidak karena ingin mendapatkan penghargaan. Tidak kalau saya walaupun tidak ingin dipuji dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan sesuatu yang datang dari dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada studi kasus Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang berpendapat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Bapak Guru ini menurut panjenengan seperti apa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya.
Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas semakin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat tentang kasus ini? Tentang perilaku Pak Seno. Bu Fadil mungkin? Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Terima kasih Bu Eti. Kalau menurut saya, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu kurang pas ya, karena itu memalukan siswa. Itu berdampak sangat besar untuk siswa, dampak entah itu psikologisnya atau terhadap teman-temannya. Itu membuat Iva sangat malu. Dan menurut saya tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman atau mungkin konsekuensinya karena Iva tidak terlalu memperhatikan, dan Pak Seno juga belum mengetahui belum mengetahui karakteristik atau kemampuan siswa tersebut, terutama Iva, apakah dia mampu untuk mengerjakan matematika atau tidak. Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Fadil, terima kasih banyak atas pendapatnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain adakah sesuatu selain yang disampaikan Bu Fadil? Sepakat berarti ya? Sepakat kalau tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sesuatu yang kurang tepat ya. Dan kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman ataukah konsekuensi? Coba next, Mbak. Ya. Di sini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Jadi yang dimaksud dengan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba seperti yang dilakukan oleh Pak Seno tadi. Jadi anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, seorang guru langsung memberikan hukuman. Bahkan itu kalau kita selaku pendidik tidak kontrol, berarti anak itu bisa mengalami sesuatu yang berdampak secara psikis, secara berkepanjangan. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima. Jadi hukuman itu tanpa adanya kesepakatan dan pengarahan, semaunya guru. Kemudian bisa dilanjut, Mbak. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Ini nanti akan kita singgung, berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, itu kita mengkondisikan supaya siswa itu bisa memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Kemudian di sini dipaparkan tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi anak benar-benar
kita arahkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kalau misalkan kalau kalian melakukan seperti ini, apa yang kamu lakukan? Jadi bukan sesuatu paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, lebih pada potensi diri. Kemudian selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini nanti berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dari ketiga itu. Yang paling baik adalah restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita untuk menguatkan karakter ini berkaitan dengan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi anak bisa kita ajak untuk bertanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, anak itu kita arahkan apa yang akan kita lakukan ke depannya agar menjadi lebih baik. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak memberikan tadi menjustis ya, menghakimi anak karena anak sudah berbuat salah, tapi kita arahkan untuk mengembalikan murid itu agar berbuat yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Kemudian yang kedua tentang keyakinan kelas. Jadi kalau pada budaya positif ini kita di dalam kelas biasanya ada peraturan atau tata tertib. Kalau di sini karena kita ingin melibatkan semua pihak, jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu tadi kebajikan universal, salah satunya yang kita sudah ketahui mengacu pada profil pelajar Pancasila tadi. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita akan memasuki tahun ajaran baru misalnya ya, atau semester awal, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi pada saat itu kita mengarahkan anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya kita yang menentukan, tapi kita bersama-sama dengan siswa dan menggunakan kalimat yang positif, bukan negatif. Dalam artian begini, kalimat yang positif itu tidak menggunakan kata tidak. Tidak. Jadi tidak menggunakan kata tidak. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu bisa kita ubah menjadi buanglah sampah di tempatnya atau membuang sampah ya di tempat sampah, seperti itu. Jadi banyak keyakinan kelas yang kita sepakati atau juga datang ke sekolah tepat waktu. Nah, di sini dengan kata-kata seperti itu anak-anak juga tahu apa konsekuensinya ketika kita terlambat datang ke sekolah. Itu konsekuensi itu disepakati bersama. Seperti yang kami lakukan di kelas 6. Misalkan kalau anak-anak datang terlambat, sepakat bersama, ayo coba apa konsekuensi. Nah, kalau ada teman yang terlambat datang, ternyata anak-anak mengambil apa? Anak-anak mengusulkan begini, Bu, hafalan surat An-Naba. Ya. Jadi kami semua sepakat kalau ada anak yang terlambat, karena itu sudah disepakati. Ketika kita membuat anak-anak menuliskan semua atau berpendapat bisa menggunakan kertas positif seperti ini, kemudian ditempel, disepakati oleh anak-anak, tanda tangan semua. Kemudian konsekuensinya anak-anak juga tahu. Jadi kita laksanakan bersama-sama dan itu tanpa adanya paksaan. Jadi semua tahu apa yang menjadi keyakinan kelas. Atau juga saling menghormati, saling menghargai, banyak hal ya yang kita sepakati. Kemudian selanjutnya hal ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita hidup, untuk bertahan hidup ini ada beberapa hal ya, yang harus kita penuhi. Terutama untuk bertahan hidup kita juga memerlukan sandang, pangan dan juga apa, ya. Jadi anak-anak dalam melakukan sesuatu itu tentu ada satu hal yang belum terpenuhi. Misalkan kalau anak itu di kelas kok suka mengganggu teman, suka minta jajanan atau makanan teman. Ternyata setelah kita sedikit apa yang belum
terpenuhi dari 5 dasar kebutuhan manusia ini. Oh ternyata setelah kita bersih di rumah belum ada, misalnya ibu belum memasak dan lain sebagainya, karena dia lapar untuk mencukupi kebutuhannya itu, maka dia minta temannya. Jadi ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Jadi di antara 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka kita atau anak didik kita juga akan melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita. Lanjut. Kemudian yang keempat tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, ya, kita ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat tayangan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Glosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini betul setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, seperti itu Bapak Ibu, penampilan atau video tentang 5 posisi kontrol. Biasanya kita menerapkan yang di posisi mana ini? Sebagai teman. Sebagai teman ya. Jadi di situ ada sebagai teman dan pemantau serta manajer, tapi yang paling efektif adalah posisi sebagai manajer. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian selanjutnya tentang segitiga restitusi.
yaitu menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita ajak ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita ajak bersama-sama untuk membangun atau mengubah identitasnya agar menjadi anak yang sukses, bukan anak yang gagal. Jadi kita ajak bersama-sama untuk mencari solusi supaya bisa terbentuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Yang kedua, validasi tindakan yang salah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kemudian di sini digambarkan tentang segitiga restitusi. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Seperti pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika anak melakukan kesalahan, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi hal ini merupakan segitiga restitusi yang kita terapkan untuk putra-putri kita ketika anak didik melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh menjustis anak karena kita tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian presentasi budaya positif yang kami harus lakukan atau kami harus sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik ini hanya mampu menuntun, dan juga sebagai pendidik kita harus menjadi contoh yang baik seperti semboyan ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Jadi kita bisa benar-benar menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita, dan juga kita bisa menciptakan suasana sekolah yang benar-benar lingkungan yang kondusif, yang bisa membuat putra-putri kita menjadi generasi yang berbudi, yang diibaratkan kalau kita sebagai seorang petani, ya, sekolah merupakan lahan kita untuk bercocok tanam. Jadi kita mampu memberikan hanya menuntun, kita merawat, kemudian kita memberikan pupuk, mengolah tanahnya, dan juga kita menyiangi rumput-rumputnya. Jadi kita menghindarkan anak dari segala bentuk perilaku yang kurang baik. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak, dan benar-benar kami berterima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga Allah meridai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Ibu Umi Nur Atikoh yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil hikmahnya. Banyak sekali ilmu yang disampaikan, semoga bisa kita terapkan dalam sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan bacaan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.